Ta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di agenda kita di Ramadan, bulan Ramadan yang mulai ini, ngolak ngobrol perkara akhirat. Ya. Eh, dan insya Allah materi kita pada hari ini yaitu tadabbur ayat-ayat puasa ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Ya. Pemirsa Markas Ina yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sambil menunggu pertanyaan, ya, kita kasih mukaddimah atau di sini juga kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mengundang kita untuk mentadabburi ya ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi sebelumnya saya kasih mukaddimah terlebih dahulu. Ya, bahwasanya Ramadan sangat berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Di mana kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya terdapat ya atau hanya disebutkan satu kali. Ya. Yaitu pada ayat Al-Baqarah ayat 185. Dan ketika Allah menyebutkan kata-kata Ramadan dalam Al-Quran tersebut, Allah mengatakan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Ramadan menjadi istimewa karena faktor yang satu ini, yaitu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ya, karena diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Ya, maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya mulia. Ya, menjadikannya mulia. Maka keberkahan Ramadan nanti kita akan sebutkan pada tadabbur ayat puasa. Ya, keberkahan Ramadan itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Ya. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi bagaimana kemudian kita ya menjadikan Ramadan itu sebagai bulan di mana hati kita sangat terkait dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, ya apalagi mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Maka pemirsa Markas Zina yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini, kami akan menyampaikan tadabbur ayat-ayat puasa itu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Ya. Kita tahu bahwasanya surah Al-Baqarah merupakan ya surah yang menyebutkan hukum-hukum syariat di dalamnya. Yang dimana surah ini diturunkan di Madinah secara berangsur-angsur selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Ya. Dan juga yang menariknya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di dalam surah Al-Baqarah ini sudah terkumpul semua kulliyatus syariah. Ya. Semua inti-inti daripada syariat. Makanya orang yang mempelajarinya akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ta'allamu surat Al-Baqarah. Ya, fa innaha barakah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Pelajarilah surah Al-Baqarah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Ya. Dan di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat perintah dan ayat-ayat ya, puasa. Yang dimana kita tahu perintah puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriyah. Ya, secara bertahap. Ya, nanti kita sebutkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada rentetan ayat-ayat puasa ini menyebutkan hukum tentang puasa itu dan beberapa faedah yang bisa kita ambil ketika kita merenungi dan mentadaburi kalimat-kalimat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat puasa itu. Ya, mari kita merenunginya satu persatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal uh, atau di pembuka ayat puasa itu,
Al-Baqarah ayat 183. Silakan dibuka bagi yang memiliki mushaf agar tadabbur kita semakin mengena. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di pembuka surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba kita perhatikan. Sekarang mari kita buka pikiran kita, mari kita buka hati kita sebelum kita membahas dan merenungi kalimat demi kalimat dari ayat-ayat ini. Ya, pertama Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dibuka dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, maka ya karena ini sifatnya ngobrol santai ya, ngobrol santai ya, kita akan apa melontarkan pertanyaan sambil kita tunggu pertanyaan dari pemirsa ya, sambil kita tunggu pertanyaan dari pemirsa ya. Jadi pertanyaan pertama, mengapa ayat-ayat puasa ini dibuka dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu? Ini yang menarik. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Apa sih maknanya dan apa tadaburnya di situ? Ya, ketika Allah membuka ayat ini dengan panggilan eh, yang dikatakan oleh para ulama kita, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kata sebagian ulama kita bahwasanya Allah membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu untuk menggerakkan hati orang-orang beriman menerima hukum syariat yang akan Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Jadi semua makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arilaha sam'ak." Ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ya, salah satu ahli Quran, ahli tafsir di kalangan para sahabat mengatakan, jika engkau mendengarkan di dalam Al-Quran ayat apa saja yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kalian baik-baik. Karena setelahnya itu, ya, ada perintah yang Allah akan perintahkan dan larangan yang harus larangan yang harus kita tinggalkan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini bisa kita katakan panggilan mesra dan penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, kata para ulama kita, mengapa Allah membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ya, karena nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia itu adalah nikmat keimanan. Nikmat ketika seseorang itu meyakini dengan hatinya dan mengikrarkan dengan perkataannya dan membuktikan dengan perbuatannya konsekuensi dari iman itu. Iya. Maka ya ketika Allah memanggil dengan panggilan ini, wahai orang-orang yang beriman. Iya. Berarti Allah mengingatkan kita bahwasanya eh, wahai orang-orang telah mendapatkan nikmat yang sangat besar ini, yaitu nikmat keimanan, ya. Konsekuensi dari iman itu atau ketika engkau mendapatkan nikmat yang terbesar itu, maka ketika engkau mensyukurinya, ya, ya, dengan cara apa engkau mensyukurinya? Yaitu dengan imtithal awamirillahi subhanahu wa ta'ala wa tarku nawahi. Yaitu kita melaksanakan dengan penuh kelapangan jiwa dan hati kita perintah yang akan diperintahkan oleh Allah setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi sekali lagi, ya, hikmah dari penyebutan ya ayyuhalladzina amanu pada awal ayat puasa ini pertama untuk menggerakkan hati orang-orang beriman untuk menerima perintah itu. Karena ini merupakan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin mengingatkan bahwasanya nikmat terbesar itu merupakan nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, maka syukurilah, ya, agar nikmat itu tidak dicabut dari kalian. Dan cara yang paling utama mensyukuri nikmat itu bukan hanya dengan hati dan lisan, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan, melaksanakan perintah tersebut. Ya. Ya. Yang kedua,
Pertanyaan yang kedua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah pun mengatakan kutiba alaikumus syiyam. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba dalam bahasa Arab artinya furidah, diwajibkan. Ya, telah dibebankan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita perhatikan kalimat setelahnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, di sini pertanyaan kedua, pemirsa sekalian. Kita mungkin bertanya, boleh saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Ya, kan cukup. Sebenarnya cukup kalau Allah katakan demikian. Tapi ketika Allah mengatakan telah diwajibkan atas kalian berpuasa, lalu Allah tambahkan kalimat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya kalimat ini? Ini pertanyaan. Apa manfaat, tujuan dari Allah menyebutkan kalimat ini? Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini kan menjadi bahan perenungan. Ya, apa tujuan Allah menyebutkan kalimat ini? Padahal Allah boleh saja mengatakan telah diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Ya, tapi Allah menyebutkan kalimat ini dengan tujuan. Yang pertama, pemirsa sekalian, ya, untuk menjadi penghibur dan penguatan untuk orang-orang beriman yang dibebankan perintah puasa itu, ya, agar mereka mengingat, ya, bahwasanya ada orang-orang yang telah mendahulunya melaksanakan perintah itu, ya, dan mereka telah berhasil melaksanakan sebagian dari mereka telah berhasil melaksanakan perintah itu, ya, dan melaksanakannya dengan sepenuh jiwa dan hatinya, ya, hingga kemudian ketika jiwa kita diingatkan terhadap orang-orang yang mendahului kita, kudwah kita, teladan kita dari orang-orang sholat terdahulu dalam pelaksanaan syariat, khususnya puasa secara khusus, maka jiwa ini akan terasa ringan. Bahwasanya kita tidak sendiri dalam melaksanakan puasa itu. Iya. Sudah ada orang-orang sebelumnya yang telah mendahului kita. Iya. Iya. Kita jangan menyangka bahwasanya syariat puasa ini menjadi berat karena ya ini syariat baru dalam Islam. Tidak. Bahkan syariat terdahulu sebelum syariat Islam sudah ada syariat puasa. Bahkan mungkin syariat puasa orang-orang terdahulu lebih berat daripada kita. Iya. Sebagaimana dalam kisah Maryam disebutkan bahwasanya, ya, disebutkan di situ bahwasanya Maryam bernazar untuk berpuasa, maksudnya berpuasa menahan diri untuk berbicara, ya, ya, dan itu model, ya, ya, itu boleh jadi model orang berpuasa di syariat terdahulu, ya, tapi kita hanya diperintahkan untuk menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri, ya. Dan Allah ingatkan dengan kalimat itu karena apa? Karena kita tidak sendiri di jalan kebaikan. Ya, dan di sini ada faedah tadabbur yang kita bisa bawa dalam kehidupan, bahwasanya ketika kita merasa berat di dalam kehidupan ini, pemirsa sekalian, banyak ujian yang menimpa kita, ya, atau eh, apa banyak kesusahan yang eh, banyak kesusahan dan permasalahan yang kita rasakan di dalam keluarga kita atau pribadi kita, maka kita ingat bahwasanya kita tidak sendiri dalam hal itu. Ya. Jadi jadi mengingat ingatan kita, ya, bahwasanya kita kita dalam jalan kebaikan itu tidak sendiri, atau dalam ujian kehidupan ini masih banyak orang-orang yang lebih lebih banyak ujiannya dan lebih berat ujiannya daripada kita. Itu akan meringankan kita dalam menghadapi ujian dan akan meringankan kita dalam menjalankan kebaikan itu. Iya, seperti itu. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iya. Ya, subhanallah. Ini pertanyaan tadabbur yang kedua. Yang ketiga, ya. Iya.
Ketika Allah selesai mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya agar kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, inilah tujuan besar dari puasa itu. Iya. Dan salah satu ibadah yang paling mengantarkan seseorang kepada ketakwaan adalah puasa ini. Maka ini pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan puasa dengan ketakwaan? Ya. Apa hubungan puasa dengan ketakwaan? Ulama kita mengatakan hubungan puasa dan ketakwaan itu sangat erat. Kenapa? Karena puasa itu merupakan salah satu ibadah terbesar, ya, salah satu ibadah terbesar yang mensucikan hati seseorang. Ya. Yang mensucikan hati seorang dan menggerakkannya untuk melakukan ketaatan. Dan inilah hakikat ketakwaan. Kenapa bisa demikian? Apa sebabnya? Ya, yang pertama, karena puasa itu, kata ulama kita, menekan hawa nafsu. Yang dimana hawa nafsu ini adalah merupakan sebab terbesar, ya, terjatuhnya seseorang kepada kemaksiatan. Ya, tapi ketika puasa ini dilakukan, maka hawa nafsu ini akan tertekan. Makanya ulama salaf kita mengatakan, ya, eh, kerusakan kematian hati itu disebabkan pada tiga hal. Jadi kalau kita mendapati hati kita tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran atau nasihat, berarti ya ada masalah pada hati kita. Dan salah satu sebab mungkin kerasnya dan matinya hati seseorang adalah karena tiga hal. Pertama, karena banyak makan. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, banyak berbicara. Nah, ya, maka poin pertama ini banyak makan, ini kadang kita rasakan. Ya. Ketika kita terlalu banyak makan sehingga kekenyangan, sehingga kita tidak bisa merasakan dan tidak khusyuk dalam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Beda ketika perut kita dalam keadaan kosong. Ya, maka seakan-akan hati ini mudah sekali tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena sudah memang seperti itu yang dirasakan juga para salaf terdahulu. Iya. Dan inilah manfaat terbesar dari puasa ketika seseorang mengosongkan perutnya sehingga syahwat itu ya mudah dikendalikan. Dan juga kata para ulama kita dengan dilaksanakannya puasa itu menyempitkan jalannya setan masuk ke aliran darah manusia. Karena setan itu sebagaimana penjelasan dari ulama kita masuk lewat aliran darah. Ya, yang di mana aliran darah itu ya ya tentunya tercampur di dalamnya makanan dan minuman. Ya, maka ulama kita mengistilahkan bahwasanya syaitan itu masuk lewat alur makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui darah itu. Ya. Dan semakin banyak makan dan minumnya seseorang, maka semakin terbuka lebar jalan syaitan masuk kepada aliran darah itu, sehingga membuat seseorang mudah terjatuh pada maksiat. Oleh sebab itu, ketika orang berpuasa dan menahan makan dan minumnya, itu menyempitkan jalannya syaitan masuk ke aliran darah manusia, hingga kemudian ya ia mudah melakukan ketaatan. Ya. Dan apa terkhusus lagi di bulan Ramadan ini, apalagi Nabi mengatakan setan-setan dibelenggu. Ya, setan-setan dibelenggu. Itu. Jadi itu hubungan erat antara puasa dan ketakwaan. Dan juga disebutkan oleh ulama kita bahwasanya ketika seseorang merasakan kelaparan, kehausan ketika berpuasa, yang dimana mungkin selama ini iya, ya, selama berpuasa, ya, selama ia tidak berpuasa, selama ia makan makanan yang Masya Allah, apalagi orang-orang kaya yang makan makanan mewah setiap harinya, tinggal telepon dan datang di depannya beberapa menit kemudian. Ya, hingga kemudian ia berpuasa dan tidak makan minum, tergeraklah hatinya. Mengingat saudara-saudara yang fakir. Bahwasanya di luar sana ternyata begini rasanya. Orang yang tinggal mungkin di kolong jembatan yang sesuap nasi saja sulit untuk dia dapatkan dalam sehari. Maka ia merasakan itu sebagaimana yang dirasakan oleh saudaranya, maka tergerak hatinya untuk berbagi. Maka subhanallah kita bisa lihat di bulan Ramadan ini berkah. Iya, kedermawanan itu sangat nampak di mata kita. Karena kenapa? Orang terpanggil, terutama orang-orang kaya terpanggil untuk berbagi. Iya, dengan saudaranya yang fakir karena ia merasakan itu. Iya. Makanya ketika
disebutkan dalam hadis bahwasanya iya, Nabi SAW karena fi Ramadan min ajwadin nas. Ya, Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Sampai-sampai disebutkan sedekahnya Rasulullah seperti angin yang berhembus saking banyaknya dan saking seringnya. Iya, Nabi bersedekah dan berbagi di bulan suci Ramadan. Iya. Karena waktu yang membatasi kita, ya, sisa mungkin 10 menit ya, ya. Maka kita percepat. Ya. Itu pertanyaan ketiga. Jadi itulah hubungan puasa dengan ketakwaan tadi. Kemudian, ya, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Nah, pertanyaannya di sini, pemirsa sekalian, apa hikmah datangnya kalimat itu? Hari-hari yang berbilang, ayat 184. Ya, hari-hari yang berbilang. Nah, ini sebagaimana kata ulama kita, ini menjadi tasliyah, penguatan lagi bagi orang-orang beriman. Bahwasanya kalian dibebankan syariat puasa ini hanya dengan hari-hari yang berbilang atau bisa dihitung jari. Ya, hanya sedikit. Jika dibandingkan dengan apa? Jika dibandingkan dengan semua hari dalam setahun. Ya. 360 hari dalam setahun, hanya 30 hari atau 29 hari Allah bebankan syariat puasa ini. Ya. Maka karena dia hanya hari-hari yang sedikit, ya, maka tergeraklah hati seorang hamba itu untuk memotivasi dirinya memanfaatkan Ramadan itu dengan berpuasa, ya, dan juga manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, ya. Allah Subhanahu perlu kita selalu resapi pemirsa sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh dengan ibadah kita, ya, tapi kita Allah membuatkan syariat puasa dan ibadah-ibadah yang lain untuk kebaikan kita sendiri. Makanya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasum khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya, subhan, dari segi kesehatan, dari segi penambahan iman, ya, dari segi hubungan kita kepada Allah dan kepada sama manusia, banyak sekali hikmah dan kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa. Ya, jadi dan ini juga pelajaran ketika Allah mengatakan hari-hari yang berbilang, ketika kita bawa dalam ranah kehidupan kita, bahwasanya ketika kita menghadapi sesuatu, sebagai contoh kecil, seorang mahasiswa yang belajar, ya, di tempat yang jauh, ya, atau seorang yang memiliki proyek bisnis kah atau apakah, yang mungkin dia terbebani dengan proses untuk mencapai keinginannya itu, ya, maka dia dia mengingatkan dirinya, ini semua hanya butuh waktu saja untuk saya bersabar, hanya hari-hari yang sementara, dan insya Allah, ya, akan berakhir. Tidak akan selamanya saya merasakan kesusahan, kesulitan ini. Pasti suatu saat saya akan mendapatkan hasil dari usaha ini, cepat atau lambat. Tapi pasti kesusahan ini pasti ada ujungnya. Ya, hanya hari-hari yang sementara saja di dunia ini, ya, pemirsa sekalian, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, eh, iya, Allah mengatakan, jadi kita memilih kalimat-kalimat yang kita milih saja kalimat dalam ayat ini karena kita tidak bisa bahas semua. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hikmah penjelasan penjelasan rukso atau keringanan yang Allah sebutkan setelah penyebutan apa? Setelah penyebutan kewajiban itu. Jadi setelah Allah mengatakan telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, lalu disebutkan hari-hari yang berbilang. Terus Allah mengatakan setelah itu, "Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang melaksanakan yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan safar, ya, maka ia bisa mengganti di hari-hari yang lain. Jadi setelah Allah membebankan kewajiban, datang setelahnya penyebutan rukso dan keringanan. Apa hikmahnya ini? Setelah Allah membebankan, Allah kasih keringanan. Ya, ini berarti syariat puasa yang dibebankan kepada kita, dan syariat apapun dalam Islam ini, ketahuilah bahwasanya Allah tidak membebaninya begitu saja, tapi Allah memperhatikan kondisi hamba dan manusia itu. Ya, Allah memberikan syariat ini, pemirsa sekalian, bukan karena, ya, Allah memberikan syariat ini bukan untuk
apa namanya, bukan sebenarnya tujuannya bukan untuk membebani kita, tapi karena dasar kasih sayang dari Allah. Maka barang siapa yang berpuasa merasakan bahwasanya ini syariat untuk kebaikan diri saya, ya, untuk kebaikan diri saya, karena kasih sayang Allah kepada saya, maka dia akan melaksanakan perintah tersebut dengan kelapangan jiwa yang luar biasa. Makanya Allah di antara rentetan ayat puasa ini Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Ya. Jadi maka saudaraku dan saudariku, resapilah dan rasakanlah nikmat kasih sayang, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa syariat ini. Jadi syariat puasa dan syariat-syariat yang lain nikmat dari Allah, bukan beban. Harus kita rubah mindset pikiran kita bahwasanya syariat yang Allah bebankan adalah syariat yang Allah berikan adalah beban, bukan. Tapi kita harus selalu meresapi di dalam hati kita dan pikiran kita bahwasanya syariat yang Allah bebankan merupakan bentuk kasih sayang dan nikmat dari Allah. Iya. Dan ketika seorang merasakan hal tersebut, dia akan menerima perintah itu dengan hati yang sangat lapang dan sangat, ya, eh, ya, hati yang sangat lapang dan jiwa yang sangat penuh dengan cinta, ya, kepada apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ya, terakhir di antara pertanyaan tentang tadabbur kita pada hari ini, ya, eh, iya, dan ini penting sekali. Apa hubungan Al-Quran dan dengan puasa dan Ramadan? Ketika Allah mengatakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa sih hubungan Al-Quran dengan puasa dan Ramadan itu? Ulama kita mengatakan, Ramadan ini menjadi mulia karena ia di dalamnya diturunkan Al-Quran. Iya, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pertama kali, ya, surah Iqra ayat 1 sampai 5 di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan keberkahan Ramadan kita itu dilihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Semakin kuat hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka semakin, ya, berkah Ramadan kita. Ya, dan sebab untuk mendapatkan ketakwaan itu semakin besar. Ya, maka bercerminlah kita dengan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Ya, ketika Nabi tiap malam mudarosah. Mudarosah itu bukan hanya membacakan ayat kepada Jibril, ya. Ya, mudarosah dengan Jibril bukan hanya membacakan ayat atau menyetorkan hafalan, tidak. Tapi Nabi saling apa namanya? Mudarosah, bertanya, kemudian mempelajari ayat itu dengan Jibril alaihissalam, dan itu di tiap malamnya. Iya. Dan para sahabat, subhanallah, mereka bagaimana iqbal, bagaimana hati mereka betul-betul tertuju kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan. Banyak sekali kita dengar dan tidak bisa kita sebutkan di tempat ini. Dan mungkin sudah disebutkan oleh asatidah, guru kita yang lain, bahwasanya bagaimana para salaf bisa menghatamkan, ada yang satu kali sehari dalam bulan suci Ramadan, ada yang dua kali seperti Imam Syafi'i. Ya, subhanallah. Ya, ya. Dan itu merupakan bentuk, ya, kesucian hati mereka dan kekuatan jiwa mereka terhadap Al-Quran. Iya. Ya, itu singkatnya. Kemudian hubungan puasa dengan Al-Quran. Apa hubungan puasa dengan Al-Quran? Disebutkan oleh ulama kita bahwasanya puasa dan Al-Quran, pemirsa sekalian, mengingatkan kepada kita maksud terbesar diturunkannya syariat ini, yaitu meraih hidayah dan ketakwaan itu. Jadi maksud diturunkannya atau diberikannya syariat kepada kita adalah untuk meraih hidayah dan ketakwaan. Dan juga karena puasa, kata ulama kita, menjernihkan pikiran seorang hamba, ya, menjernihkan pikiran seorang hamba dan melembutkan hatinya. Ya, yang dengan semua itu ia mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan berpuasa lalu kita membaca Al-Quran, itu beda. Akan beda rasanya ketika kita tidak dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena hati kita dalam keadaan, atau hati dan pikiran kita ketika dalam keadaan berpuasa betul-betul jernih, dan kemudian apa namanya, pikiran kita, ya, keinginan kita melakukan kebaikan sangat besar, hingga kemudian intifa,
ya, mengambil manfaat dari Al-Quran itu sangat besar ya, seperti itu. Ya, ya, karena ya waktu yang membatasi kita, ya sebenarnya masih ada yang mau kita tadaburi dari ayat-ayat eh, puasa ini, tapi waktu jualan yang membatasi kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya, pemirsa sekalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan eh, dari dari pertanyaan pemirsa, kami persilahkan. Iya, iya, iya. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk, ya. Ya, mungkin sudah jelas ya, insya Allah. Iya. Kalau gitu, baik, kita cukupkan sampai di sini, pemirsa sekalian. Insya Allah kita akan kita bertemu dengan narasumber yang lain di acara ngolak ngobrol perkara akhirat pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Dan eh, jangan lupa untuk mendapatkan manfaat dari channel yang mulia ini untuk di like, subscribe di channel Markas Inayah, ya. Eh, ya, dan semua kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan yang mulia ini, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.